Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dari iman. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Ringkasan At-Targhib wa At-Tarhib. Qala al-musannifu Imam Hajar Al-Asqalani yang meringkas kitab ini dari Al-Hafiz Al-Mundhiri di sana dengan sanad artinya silsilah periwayatannya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi nomor 287 dari Abdullah bin Amr. Ada Abdullah bin Umar, ada satu lagi Abdullah bin Amr, mirip. Umar tak ada huruf waw di ujung. Kalau ada waw bacaannya Amr. Nama ayahnya Amr bin As. Abdullah bin Amr. Allah dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Man at'ama, siapa yang memberi makan, tidak mesti nasi, gandum, jagung, tiwul, pokoknya makanlah. Kue kotak pun masuk. Man at'ama, siapa yang memberi makan akhahu, saudaranya. Maksud saudara di sini bukan mesti saudara kandung. Kita ini bersaudara. Namanya ukhuwah Islam. Siapa yang memberi makan saudaranya hatta yushbi'ahu, sampai kenyang. Kenyang di situ menurut standar umum. Paling banyak orang makan nambah 2 kali. Kalau sampai 3 kali mukbang. 10 jam makan tak berhenti-berhenti, mati. Berita terbaru dari Cina, Taiwan atau Hong Kong. Gara-gara mau viral makan, mati. Maka jangan dipaksa. Maksudnya standar kenyang ya kan, kenyang. Kenyang menurut umum. Siapa memberi makan kepada saudaranya sampai kenyang, wasaqahu, mengasih minum, minal ma, air. Makan dulu atau minum dulu? Makan dulu. Makan dulu baru minum. Jangan sedang makan sambil minum. Saya sampai sekarang dari kecil habis makan baru minum. Dilarang orang tua sambil makan sambil minum. Nanti kok sudah tua, jerih bahasa Melayu, sesak. Jangan sambil makan sambil minum, nanti kok kalau sudah tua jerih itu bahasa Melayu, sesak. Kosak omong itu ngap, tak nafas, belum tua lagi udah sesak. Bahkan orang-orang tua dulu makan dulu agak setengah jam baru. Wasaqahu minal ma, minum hatta yarwiyahu, sampai hilang hausnya. Apa balasannya? Ba'adahullah, Allah jauhkan dia minan nar, dari api neraka, sab'a fanadik, 7 parit. Dekat dia dari nerakanya. Saking banyaknya dosanya, dekat dia dari neraka. Bagaimana supaya dijauhkan? Kasih orang makan, kasih orang minum, dijauhkan Allah 7 parit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parit. 7 parit di depan kita, 7 parit. Apa sama macam parit di sini? Ma baina kulli khandaqaini, jarak antara satu parit dengan parit berikutnya. Ini parit. Tahu parit kan? Jarak antara satu parit dengan satu parit berikutnya masiratu khamsimi'ati amin, perjalanan 500 tahun naik kuda. Ini parit.
Nah, ini parit. Dari parit ke sini ke parit ke sini kalau kita mau jalan 500 tahun naik kuda. Kenapa naik kuda? Karena waktu itu kendaraan tercepat adalah kuda. Belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat. Maka selalu pakai ukurannya, kalau naik kuda 150 km dari Badar ke Madinah, Nabi naik kuda. Siapa yang naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Saya disuruh orang beli kuda, tampatkan di tanah di samping pondok supaya santri latihan kuda. Saya bilang nantilah, saya takut patah anak-anaknya. Maaf ya. Ngamuk akuan. Dia masih kuliah, masih sekolah. 500 tahun perjalanan, 500 kali 7, 3.500 tahun naik kuda. Jarak kita dengan neraka hanya dengan amal, kasih makan, kasih amal itu hanya kasih makan, kasih. Orang Arab itu mudah sekali. Ambil cabai, ambil bawang, ambil tomat, cincang-cincang, masukkan ke panci besar, kasih minyak, setelah menguning, masukkan nasi, masukkan air, masukkan ayam sekali. Itu maka orang itu mudah ngasih makan. Beda sama kita. Asam pore bau, gulai udang, toco, memasaknya lama betul. Sambal belacan. Jadi mereka makannya itu simple. Yang penting kasih tamu makan. Orang kita tidak. Tengok dulu siapa yang datang. Yang datang pejabat makan. Orang biasa LPG. RT teh, RW kopi. Kades teh susu. Tamat suruh. Kalau saya datang, kasih orang tua semua yang tak bisa dimakan orang. Kepiting, cumi, udang, diletakkan mereka di atas meja. Bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas, kepala kantor, kepala koramil, dandim, kapolres, kapolsek, kapolda, tak bisa makan. Takut kolesterol. Sebesar piring udang itu disingkil aja. Satu pun tak ada yang nyari. Saya makan. Habis satu itu. Kalaulah karena kolesterol itu mati, sudah lama saya mati. Berani tak makan? Berani saya bilang. Saya ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah tak ada satu pun yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Kepiting itu di bumi, burung di langit, dimakan. Bismillah. Jadi kalau kami makan, Pak Ustadz, kami tak kena kolesterol. Ya tak tahu. Kalau mati udah kubur kan. Jadi usahakan jangan sampai tamu udah mau balik. Tunggu dulu. Maka tanya sama anak-anak. Ini anak santri dikasih piket. Tanya sama mereka. Siapa yang datang pas jam makan, kasih makan. Kalau datang kebetulan pagi habis saya pengajian Rabu, kasih lontong. Kalau kebetulan jam 12, jam 11, jam 12, jam 1, kasih makan siang. Kalau kebetulan datang malam, habis maghrib, jam 6, jam 7, kasih makan malam. Mereka ini yang mau bidang semua. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia jadi orang kaya, dia jadi ustazah, dia jadi pimpinan pondok, dibuatnya lah macam yang kita buat di sini, asal ada tamu, kasih makan. Dan nasi, kasih nasi. Ada ikan, kasih ikan. Tak ada, kasih kecap. Ustazah suruh masak nasi Arab supaya cepat. Masak nasi Arab, kasih
tuangkan dalam piring. Dari mana itu? Mengamalkan hadis. Jangan sampai kami kemarin pengajian sama Ustaz Somad. Alah ngaji aja tuh. Tamu datang tak ada kasih makan. Tanya, tamu datang ada kasih makan? Ada, Ustaz. Dan ceramah aja. Ceramah mulai enak. Kasih makan, kasih makan, kasih makan. Datang tamu air putih tak keluar. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Wa Abu Syekh, Imam Abu Syekh dalam kitab Al-Thawab. Imam Al-Baihaqi. Yang keempat, wa Shahhahul Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis sahih. Jangan ragu mengamalkannya. Kasih makan, kasih minum. Jumpalah saya sama keluarga kami di Medan. Kenapa Bapak tak pernah lagi datang ke kampung? Sejak emak kau pindah, malas saya ke kampung. Kenapa gitu Pak? Dulu kalau dia ada di rumah kalian kami makan. Setelah makcik itu pindah, minum air putih rupanya. Jadi rupanya mengasih makan ini kebiasaan almarhumah. Itu maka sampai sekarang saya bertamu ke mana-mana dikasih orang makan, mungkin Allah membalas dia, dibalas saya ke saya. Meninggal dia tak sempat orang kita balas dia, dikasih orang ke saya. Apalah mak dikasih makan tamu, biarlah. Dia sendiri makan. Setiap 6 bulan sekali balik buat kenduri ke makam ayahnya, makam atuhnya. Pergi dia ke pasar pagi Arengka, beli daging, potong sendiri, belinya plastik untuk dibagi-bagi. Nanti isinya nasi, rendang, dimasaknya di sini. Sampai di kampung nanti tinggal masak nasi. Aku tak bisa ngantar mak. Adik Jamal pun tak bisa. Lain tak bisa tak apa-apa. Aku pergi di naik bis sekarang. Dari sana turun dia. Naik becak dia. Buat. Akhirnya kita pun mengalah. Maksud saya itu saya tak bisa supaya dia jangan pergi. Bukan dia begini. Akhirnya saya suruh ngasih putra sekarang sudah pergi ke Medan. Kau bawa mobil ini, kau antarkan ke tempat keduri, bawa ke pasar kemana dia mau. Karena tak bisa digelar. Sudah itu hobi di depan, mengasih makan orang dan duri. Jadi kalau ibu terbiasa buat begini, anak-anak ibu pun juga nanti dibukakan Allah pintu rezekinya, dibaginya orang makan. Tidak boleh mengasih makan tamu pakai duit yayasan. Karena duit itu untuk bangunan dan operasional. Maka kalau bagi makan, teh, kue, minum, itu mesti dari duit Ustaz. Jadi kalau ibu nanti datang ke rumah saya, tak ada makanan bagi saya tak duit. Ini rekening bangunan, ini rekening operasional gaji guru, ini rekening untuk santri, tak ada rekening untuk tamu. Dulu di rumah, sekarang dapur sudah pindah ke rumah kayu. Nah kalau di rumah jauh orang buat teh manis, tapi kan jatuh pulang balik. Rumah kayu kami. Kita lanjutkan hadis 288. Nanti saya mau berangkat ke Masjid An-Nur. Sholat maghrib berjamaah. Ada pengajian dari Habib Muhammad bin Anis dari Malang. Ada Ustadz Salim Afilah Yogyakarta. Ada Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Ada Habib Muhammad Haidar Syahab Pekanbaru. Ada Ustadz Das'ad Latif dari Makassar. Ada Ustadz Somad dari Limbo Panjang. Nanti malam mulai maghrib berjamaah di Masjid An-Nur. Doakan kita semua. Kita lanjutkan wa'ani Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud. Nama kau siapa? Nama saya Ibnu Mas'ud. Betul apa salah?
Mana ada orang namanya Ibnu Mas'ud? Ibnu anak Mas'ud, anak Mas'ud. Nama kau siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud anak Mas'ud. Nama dia Abdullah. Itu nama dia. Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar bukan nama orang, anak Umar. Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Bangkit dari kubur. Nama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun tegak mati. Semua yang mati ini hidup tadi. Yang kaya sekarang, yang miskin, yang pejabat, yang orang hebat, semuanya mati dan akan bangkit nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'ra ma kanu qattu, bangkit tidak membawa pakaian. Karena kalau mati pakai pakaian pun pakaiannya lapuk. Dan yang dibalikkan itu cuman darah, kulit, kuku, bulu, rambut, jantung. Pakaiannya tak balik. Jadi kalau ada ibu bercita-cita rencana mau mati bawa baju 3 lemari, lebih baik disedekah. Bangkit nanti dalam keadaan tak berpakaian. Wa ajwa'a ma kanu qattu, bangkit dalam keadaan ajwa', lapar. Wa azma'a ma kanu qattu, bangkit dalam keadaan haus, tak berbaju, lapar, haus. Wa ansaba ma kanu qattu, tidak bisa berbuat apa-apa, lapar, haus, tak berbaju, tak bisa buat apa-apa, lemah. Lalu siapa yang dapat baju? Faman kasa lillahi azza wa jalla kasabullah. Siapa yang mau mengasih baju ke orang lain, maka dia akan dibagi baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami tengok di TV One itu Ustaz banyak kali dapat kain, bagilah saya Pak Ustaz. Ada jemaah Ustaz saya. Saya bilang kain itu sudah habis saya Ustaz. Ada kotak kain, kotak baju, kotak peci. Jadi kalau datang orang mengasih baju, ini kotak kain. Itu dibagi semua, habis, tak pernah disimpan. Lemari baju saya cuma satu, baju, celana, kain, handuk. Yang kira-kira cukup sampai malaikat mau datang. Itu apa disimpan banyak-banyak? Baju. Saya baru pulang peletakan batu pertama di kisaran. Apa kata kakak yang mengurus yayasan? Baju-baju yang kau kirim bekardus-kardus kemarin sudah kami bagi. Senanglah hati orang itu dapat, dipakainya lah sekarang. Alhamdulillah. Ibu banyak baju yang dipakai. Tinggal ibu, nanti ibu tak mau masuk. Pasti bukaan jadul. Digunting-guntingnya jadilah kompos. Baju baru tak pernah dipakai, yang dipakai daster piah. Kalau ditanya orang, kenapa nggak pakai baju? Enak, dingin, anginnya asik kencang. Baju baru tak pernah dipakai, cuman buka lemari tengok. Baju baru tak pernah dipakai. Tiba-tiba datang malaikat maut. Habis. Maka kira-kira tak pakai sedekah. Dan baik. Almarhumah mak ini setiap 6 bulan balik ke kampung Kenduri. Apa yang bisa bawa? Ini mak kain, ini celana, ini baju, ini topi, ini sorban. Bos. Mahasiswa yang tinggal dekat masjid, kasih baju. Supaya apa? Supaya mati kita nanti. Kasabullah dibakaikan Allah Ta'ala. Wa man at'ama lillah azza wa jalla at'amahu Allah.
Siapa yang mau mengasih makan, maka dikenyangkan Allah saat lapar. Waman saqalillah, siapa yang minum, kasih minum, saqahullah, maka Allah pun nanti mengasih dia minum. Saat panas terik, sejengkal dari ubun-ubun, kering kerontang, maka ada orang yang tak haus dikasih Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Wa man amila lillah, siapa yang beramal karena Allah Azza wa Jalla, aghnahullah, dicukupkan Allah segala keperluan. Hidup ini yang perlu kaya apa cukup? Berapa banyak orang kaya tak cukup, berapa banyak orang yang sederhana tapi saya tak minta, saya penting cukup. Makan cukup, pakai cukup, jalan cukup, cukup. Apa minta banyak-banyak? Yang penting cukup. Mau pergi, ada kendaraan, cukup. Baru dapat. Ini mau pergi ke Anur, ada kendaraan, parkir tempat. Oh, kendaraan untuk makin mahal, harganya 2 miliar. Punya orang. Sudah saya parkirkan ini di garasi, sudah saya parkir lah. Nanti kalau saya mau pergi pakai ya, pakai. Pajaknya saya yang bayar. Sudah ini cukup, mau pergi jalan-jalan. Pergi ada kendaraan. Maka yang mau dicari ini hidupnya adalah cukup makan, cukup minum, cukup jalan-jalan. Pagi-pagi pulang potang, deras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang buka. Belum lagi azan subuh sudah berangkat. Sampai di tempat kerja tak sholat subuh. Sholat maghrib tinggal menyatu untuk maghrib dengan isya. Hampir muazin azan isya baru sholat maghrib. Sampai ke rumah telentang, bangun azan subuh, tinggal sholat isya, lembur. Yang dicari tak dapat, yang ada hilang. Siku capek, siku talang, siku lapar. Apa yang dicari hidupnya? Yang penting hidup ini cukup. Makan cukup, pakai cukup, minum cukup, kendaraan cukup. Cukup, apa yang dicari? Baju. Apa pakai baju mata 3 kilo juga, 2 kilo juga. Suka pakai cincin, ada satu cincin. Gak peci, ya baik. Ada sepatu, ada sepatu. Yang berlebih-lebih. Kalau mau berlebih, sedekah. Kalau mau berlebih, bangun masjid. Kalau mau berlebih, berbagi kepada orang. Nanti boleh. Makin banyak dikasih Allah, banyak makin miskin yang bisa makan. Alhamdulillah. Kenapa disebut alhamdulillah? Karena yang dipuji Allah, jangan kita. Waman afalillah, siapa yang memaafkan. Ini bangkit pada hari kiamat, tak berbaju, tak makan, tak minum, tak bertenaga. Yang tak berbaju, bagaimana cara supaya berbaju? Kasih sedekah. Yang tak makan, cuma supaya nanti kita kenyang, kasih sedekah makan. Yang tak minum, cuma supaya nanti kita tak haus, kasih sedekah air. Yang tak bertenaga, bagaimana supaya nanti kita bertenaga? Maka beramal. Macam mana supaya kita nanti diampunkan Allah? Maafkan Allah. 5 berkat. Kasih pakaian, kasih makan, kasih minum, kasih amalkan Allah, kerja, kasih maaf. 5-nya aja bekal kita menghadap Allah terus sampai habis. Kira-kira bisa diamalkan? Insya Allah. Kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, bekerja karena Allah, maafkan. Prinsipnya 2. Ingat baik orang, lupakan baik kita. Kalau ingat,
ingat baik orang, lupakan baik. Kalau buruk, ingat buruk kita, lupakan buruk. Bisa? Jangan dibalik. Pas giliran baik, ingat baik kita, lupa baik orang. Pas giliran buruk, ingat buruk orang, lupa buruk kita. Balik. Balik itu susah aja. Yang baik, ingat baik orang, lupakan baik kita. Karena kalau kita ingat baik kita bangkit itu balik. Allah, kenapa itu dulu itu mesin popok rusak. Saya Pak Ustadz baru pulang dari Yaman. Saya mengucapkan terima kasih kali kamu. Saya ingat orang. Karena dulu waktu mau berangkat, saya bilang mau berangkat, Ustaz kasih saya duit. Tak ingat. Yang saya ingat orang masih itu saya ingat. Jadi kita minta sama Allah supaya dilupakan Allah otak kita, mengingat kebaikan-kebaikan kita. Yang kita ingat adalah kejahatan-kejahatan kita, supaya kita bisa memaafkan orang lain. Kadang kita udah melupakan, orang lain pula ingatkan. Ustaz tadi salaman sama dia, foto sama dia, gambar sama dia, jalan sama dia, makan sama dia. Iya, itulah dulu yang mengejek-ngejek Ustaz di internet itu. Allah, kenapa tak kau kasih tahu dari tadi? Saya usir dia. Orang ingatkan, kita tuh tak ingat. Saya bawalah kawan saya sama-sama kuliah di Mesir. Ada melayat orang meninggal di Simpang 3, Jalan B, apa B? B, 11B. Masuklah pejabat. Dia berdiri. Waktu itu disalami pejabat nih semua yang berdiri di situ. Pas giliran saya, tak disalaminya. Malunya saya sama kawan sebelah. Dia datang dari Kalimantan. Ya Allah, hilang muka saya. Dan ditanya, "Mak, kok tak disalaminya?" Saya membela diri saya. Mungkin dia udah tikun. Itu dari cara bela. Nah, saya pun lupa. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba udah sekian tahun. Masuk telepon, tak ada nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya si Anu. Pejabatnya tak menyalahi lagi. Iya kata saya. Besok pagi bisa? Bisa. Datang saya ke rumah. Saya sangka ada acara. Berdua aja kami. Tak ada orang. Dibawanya ke ruang makan. Waduh, meja makan itu makanan enak semua. Saya pun, apa maksudnya? Setelah selesai makan, kenyang, minum, diambilnya lah kartu. Rupanya dia mau mencalek, minta kampanye. Jadi saya kalau jumpa sama orang menyepelekan ini pulang. Datang Ustaz Afrijon, kenal Ustaz Dr. Afrijon? Dr. Afrijon Effendi dosen UIN. Mat, iya bang, tolong gantikan abang ceramah di Indah Kiat Perawang. Kenapa bang? Anak abang baru lahir, abang memandikan anak. Dia ini suami idaman. Saya tak berani memandikan bayi, untuk melompat bayi ini. Abang memandikan anak abang, kaulah gantikan abang ya. Iyalah bang. Di mana nanti saya pergi? Pergi kau ke kantor di Jalan Nangka belok ke kanan. Nanti ada mobil jemput, naik kau ke atas. Iyalah bang. Sore datang mobil, saya pun masuk. Tiba-tiba datang pengurus. Keluar. Gak bisa main ganti-ganti gini. Harus digantikan orang yang jelas. Yang tak jelas. Kita telepon dulu Pak. Saya bilang, telepon Pak. Bang, ini orang ini tak ngasih berangkat. Ini adik saya, kata Ustaz Afrijon. Nggak bisa pakai adik-adik. Kita telepon dulu masjid yang sana.
Ialah telepon pengurus masjid yang di Indah Kiat Perawat. Assalamualaikum, pengurus Masjid Nurul Islam Indah Kiat. Waalaikumsalam. Ini ada pengganti, bisa diterima atau tidak? Kata pengurus Indah Kiat, kami memang meminta pengganti. Terus dia bilang, kami tidak mau mengirim orang tak jelas. Nanti kalau dia ini mengajarkan aliran sesat, kami tak bertanggung jawab. Kata masjid, ya. Kalau dia sesat, kami tanggung jawab. Akhirnya jadilah saya berangkat. Hari berganti, musim berubah, saya pun tak ingat. Tiba-tiba saya ditelepon. Tolong Ustaz Somad datang untuk memberikan materi hadis-hadis kepada para da'i. Di kantor yang saya tempat diusir. Saya datang, saya orangnya tak dendam, cuma ingat aja. Jadi kalau perkara disepelekan orang, ada satu lagi Ustaz Kabir, Ustaz pada ngomong, jangankan menyapa kita, menengok kita. Kalau disapa hidungnya aja menyapa. Sampai akhirnya tiba-tiba dipertemukan Allah kami satu jadwal. Itulah Allah cara mempertemukan. Pas sama-sama jadwal di Pasir Pangarayan Rokat Kudus. Ini imam, di belakang imam itu Pak Ahmad, Bupati Rohut. Sebelah kanan saya, sebelah kiri dia. Pas selesai imam berzikir, giliran doa, imam tuh ngasih mic ke Pak Ahmad. Pak Ahmad ngasih mic tuh ke saya, tidak ke dia. Itu baru dia tahu, pikirnya ini Ustaz kaleng-kaleng. Karena kalau perkara disepelekan orang, nanti saya tulis itu satu cerita khusus supaya anak-anak ini tahu. Nanti sangkanya kita pulang dari Maroko disambut dengan tolak al-badru alaina. Tidak begitu. Khutbahlah saya di Masjid Rumah Sakit Arifin Ahmad. Duduk di depan mimbar itu jam 12. Zuhur jam 12.20. Jam 12 saya sudah duduk. 20 menit sebelum khutbah khatib naik mimbar, saya sudah duduk. Tiba-tiba datang pengurus. Karena khatib kita hari ini terlambat datang, maka saya lah khatib hari ini. Assalamualaikum. Padahal saya itu duduk di situ. Udah selesai sholat Jumat, saya pulang. Pas di depan mall SKA, nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz nggak datang ke masjid? Aku udah datang jam 12 itu tadi. Kenapa Ustaz enggak? Aku kasih tahu kau cara memanggil khatib ya. Ini cara memanggil khatib. Kepada khatib Jumat hari ini, Ustaz Haji Abdul Somad LCMA dipersilakan naik ke atas mimbar. Panggil 3 kali. Kalau tak ada dia, baru kau naik. Aku udah duduk dari jam 12 tadi. Nyangkapnya. Kami mau pergi acara ziarah ke Kuntu. Tahu Kuntu? Saya ini orangnya tepat waktu, lebih cepat dulu aja. Jadi sebelum ziarah ke Kuntu tadi masuk saya ke rumah makan. Rumah makan ini ada ruang kaca pakai AC, VVIP, very important person, untuk orang sangat-sangat penting. Jadi masuk saya ke rumah makan itu, duduk saya di situ, nunggu rombongan bupati. Duduk saya di situ. Datanglah penjaga rumah makan. Mohon maaf ya Pak, ini untuk rombongan bupati. Mohon bapaknya duduk. Keluarlah dari itu. Padahal bupati itu semua menunggu saya. Saya punya rumah makan Ustaz. Ingat saya. Iya, saya ingat. Saya ingat, saya ingat. Asal jumpa sama saya, dia senyum, saya senyum. Tapi saya mensenyumkan dia. Ceramah saya ke pas datang bupati merasa bersalah.
Oh, Pak Ustaz, mohon maaf kami terlambat begitu begini bukan. Ayo Ustaz masuk ke dalam. Baru dia. Angkanya itu Ustaz ecek. Pergi saya ceramah ke perbatasan Kabupaten Kamparokan. Ada masjid sebelah kanan. Nama kampung Aliantan. Aliantan sebelah kanan. Hujan. Parkir mobil ke tempat parkir. Datanglah panitia bawa payung mengetuk pintu. Saya buka sedikit takut air masuk. Ada apa? Ustadznya mana? Kata dia. Nanya mana Ustadz? Sudah kalian tulis seperti cerita itu tadi. Jadi kalau kalian nanti disepelekan orang itu dia maafkan dia. Tapi ada satu yang tak bisa maaf. Waktu Persatuan Mahasiswa Mesir membawa proposal ke kantor gubernur, kata dia jadi pejabat, saya tidak perlu sama alumni Mesir. Kami di Riau ini nggak perlu sama alumni Timur Tengah. Dilaporkan orang saya. Waktu kami bawa proposal, kata dia tak perlu sama alumni Timur Tengah. Nah kalau saya pribadi saya tak marah, saya tak. Tapi begitu dia menyepelekan Al-Azhar, sampai sekarang kalau diundang saya bisa. Ini dia menyepelekan kita. Bukan saya, kalau saya tak apa-apa menyepelekan. Jadi kalau ibu disepelekan orang, anak-anak santri kalian disepelekan orang, itu biasa. Itu hanya cara Allah untuk menguji hati kita. Lalu sikap kita, maaf. Maaf itu artinya hilang sampai tak berbekas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang lebih pemaaf. Ustaz katanya maaf tak berbekas, buktinya Ustaz masih ingat. Itu karena saya cerdas. Kalau saya pikun kan lama bilang. Tapi tak berpengaruh kan kita. Yang terakhir, hadis yang 289 ini panjang kali, hampir 1 halaman. Nanti pertemuan akan datang setelah kita jawab pertanyaan terakhir. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang pasti. Nanti malam live TV One. Yang tak bisa datang,